Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deval Ardiansah. NIM saya 25411119. Di sini saya akan menjelaskan atau mengasih pengertian-pengertian dari keseimbangan pasar. Jadi di sini ada definisi keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah kondisi ideal di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu. Istilah pentingnya adalah terdapat 3 istilah penting dalam konteks ini. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang. Penawaran adalah jumlah barang yang siap dijual, dan harga keseimbangan adalah harga di mana keduanya bertemu. Lanjut, ada pentingnya keseimbangan pasar. Yang pertama, ada keseimbangan pasar menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Yang kedua, menyediakan stabilitas harga bagi konsumen dan produsen. Yang ketiga, memungkinkan analisis dampak berubah kebijakan ekonomi. Terakhir, ada mendorong kepuasan dan keberlanjutan dalam pasar. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, yang dimana ada 3 faktor. Yang pertama ada pendapatan konsumen dan preferensi. Yang ketiga ada harga barang substitusi dan komplementer. Yang terakhir ada biaya produksi dan teknologi. Lanjut, ada permintaan. Yang pertama ada permintaan. Pendapatan konsumen mempengaruhi daya beli barang. Lalu ada preferensi. Konsumen mempengaruhi pada pilihan produk. Lalu ada harga barang substitusi dapat mengalihkan permintaan. Lalu ada harga barang komplementer berdampak pada permintaan barang terkait. Yang terakhir ada ekspektasi masa depan mempengaruhi keputusan pembeli. Lalu ada yang namanya penawaran. Yang pertama ada biaya produksi mempengaruhi harga barang. Kedua, teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada pajak dan subsidi berdampak pada penawaran barang. Yang keempat ada kondisi alam mempengaruhi hasil produksi. Yang terakhir regulasi pemerintah dapat mengatur pasar. Pengaruh pergeseran faktor internal dan eksternal pada keseimbangan. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal. Faktor internal seperti perubahan preferensi konsumen dapat menyebabkan pergeseran kurva permintaan yang berdampak langsung pada harga dan jumlah keseimbangan barang di pasar. Kedua ada faktor eksternal. Kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global juga mempengaruhi penawaran yang dapat mengubah keseimbangan harga serta jumlah barang yang tersedia di pasar. Di sini ada proses dinamis terbentuknya keseimbangan pasar. Pertama ada interaksi pembeli dan penjual. Yang kedua ada penyesuaian harga saat ketidakseimbangan. Yang ketiga ada harga sebagai sinyal pasar. Mekanisme pasar, interaksi pembeli dan penjual serta penyesuaian harga. Interaksi pembeli berinteraksi dengan penjualan melalui permintaan yang dipicu oleh harga dan preferensi, menciptakan dinamika pasar yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu ada penyesuaian harga. Ketika terjadi kelebihan permintaan, harga cenderung naik untuk menyeimbangkan pasar. Sementara kelebihan penawaran menyebabkan penurunan harga, menciptakan titik keseimbangan baru. Lalu ada mekanisme. Contoh-contohnya ada 3. Yang pertama ada harga sebagai sinyal untuk pembeli dan penjual. Yang kedua ada mengatur alokasi sumber daya secara efisien.
Yang ketiga ada mempengaruhi keputusan produksi dan konsumsi dalam pasar. Analisis pasar komoditas di Indonesia itu ada 3. Di sini yang pertama studi kasus pada beras, yang kedua ada dampak kebijakan ekonomi terkini, yang ketiga ada pengaruh harga terhadap konsumen. Di sini adalah studi kasus pasar beras. Contohnya, pengaruh faktor nyata terhadap keseimbangan pasar beras dipengaruhi oleh harga dan permintaan. Dampak kebijakan, analisis perubahan pada keseimbangan pasar. Yang pertama ada kenaikan pajak. Kenaikan pajak dapat menyebabkan penurunan penawaran barang karena biaya produksi meningkat. Hal ini mengarah pada harga yang lebih tinggi dan potensi kekurangan barang di pasar. Yang kedua ada subsidi pemerintah. Pemberian subsidi kepada produsen dapat meningkatkan penawaran barang. Ini berpotensi menurunkan harga dan meningkatkan jumlah barang yang tersedia bagi konsumen di pasar. Implikasi keseimbangan dan ketidakseimbangan pasar menjadi 3. Pertama ada alokasi sumber daya yang efisien, lalu ada dampak inflasi atau deflasi, dan terakhir ada peran pemerintah dalam stabilisasi. Implikasi keseimbangan pasar, memahami dampak keseimbangan dan ketidakseimbangan. Yang pertama ada efisiensi alokasi. Keseimbangan pasar menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, memastikan barang dan jasa distribusikan secara optimal, meningkatkan kepuasan baik bagi konsumen maupun produsen di pasar. 2. Ada ketidakseimbangan pasar. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan surplus dan kekurangan barang, menciptakan distorsi pasar yang mengganggu stabilitas harga, serta mempengaruhi inflasi atau deflasi dalam perekonomian.